Selamat malam Omania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Jumat berkah. Penonton sumringah. Pasti baru dapat rezeki. Disyukuri. Jangan lupa sedekah. Pengeluaran jangan kayak bos tambang. Nanti banyak utang. Ntar pusing bukan karena darah rendah, tapi karena dana rendah. Pokoknya tetap kerja keras, semangat ya. Barang siapa yang bekerja keras di hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Tapi gak kerasa udah weekend aja. Aku suka weekend, tapi lebih suka lagi with you till the end. Bisa aja saya. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal guru, keadilan, dan sebuah kasus yang bikin banyak orang angkat alis sambil garuk-garuk sikut. Bukan garuk-garuk kepala ya. Garuk-garuk sikut sambil mikir ulang tentang makna niat baik. Kisahnya datang dari sekolah di Luwu Utara, di mana niat baik membantu guru honorer malah berujung masalah hukum. Bukannya dapat terima kasih dan pujian, malah dapat sanksi dan hukuman. Bayangin, niat nolong bayar gaji sesama guru yang gak cair-cair berbulan-bulan, malah dianggap penyalahgunaan wewenang. Ya namanya juga hidup, kadang-kadang kiding-kiding. Kitanya slow, situ yang kepo. Ibarat kirim chat ke gebetan, misalnya nih kita WA. Kamu kalau makan yang sehat ya. Jangan gorengan terus. Dia balas marah-marah. Kamu ngatain aku gendut? Ya. Emang selama ini aku diet gak dianggap? Ya. Padahal kan niat kita ngingetin biar gak sakit perut. Dia malah cembetut, ngambek, silent treatment. Diam 1000 bahasa, sekali WA banyak mintanya. Bisa aja centelan handuk. Tapi seperti biasa, setiap kisah punya versinya sendiri. Ada yang ngerasa komitmen, jaga aturan, ada juga yang ngerasa jadi korban di sistem yang baperan. Ya nggak jauh beda lah sama gosip kantor. Apa tuh? Nggak pakai nanya dulu udah nuduh. Iya lagi. Perkara ganti posisi kursi dibilang pindah koalisi. Sehari 4 kali ke WC dibilangnya lagi galau mau resign. Padahal kita lagi sakit pinggang, lagi diare. Gue cabein juga loh. Tapi cabenya mahal. Nanam dulu deh. Hingga akhirnya semua berujung pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi buat 2 orang guru tersebut. Lalu siapa sebenarnya 2 guru yang dimaksud dan gimana ceritanya sampai mereka harus menjalani drama panjang sebelum akhirnya dapat pemulihan nama baik dari Presiden? Jadi begini ceritanya begini. Kamis kemarin Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi buat 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal. Keduanya dapat pemulihan nama baik setelah Abdul Muiz sempat dibui selama hampir 7 bulan dan Rasnal sempat menjalani hukuman 8 bulan di penjara karena tuduhan pungli. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bilang kalau urusan guru di Luwu Utara sudah beres. Sekarang tinggal pemerintah daerah yang harus menjalankan proses pemulihan hak-hak mereka. Tapi Muti nggak kasih detail soal gimana implementasi kebijakannya. Cuma menekankan kalau urusan pemulihan sekarang udah resmi jadi PR-nya Pemda. Dan sampai sekarang proses di tingkat daerah masih menunggu salinan surat keputusan rehabilitasi. Di pusat udah beres, di daerah kagak beres-beres. Gurunya nunggu kepastian, Pemda nunggu salinan. Dan pemerintah pusat nunggu laporan. Nah kalau penonton nunggu keajaiban. Tapi yang datang cobaan.
Sabar aja. Namanya juga hidup. Banyak cobaannya. Kalau dikit namanya cobain. Cobain nastarnya kakak. Makan tuh tester. Di kantor dites atasan, pas jalan-jalan disuruh makan tester. Kelinci percobaan loh. Kelinci aja gak dites. Jadi kasus ini berawal pada 2018 saat itu Abdul Muiz menjabat sebagai kepala SMAN 1 Luwu Utara dan Rasnal sebagai bendahara komite. Mereka mendapat persoalan ada guru honorer yang sudah 10 bulan gak terima gaji. Hingga mereka bermusyawarah dengan orang tua siswa dan iuran akhirnya terkumpul. Dan diketahui nggak ada paksaan dalam penggalangan dana. Mantan anggota komite SMAN 1 Luwu Utara, Supri Balanca, bilang kalau para wali murid sendiri yang punya inisiatif menaikkan besaran sumbangan dari Rp17.000 menjadi Rp20.000. Tapi ada satu LSM yang melaporkan tindakan tersebut. 2 guru itu dituding telah melakukan pungutan liar. Jauh banget tuduhannya. Dari sumbangan jadi pungli. Ibarat di kantor lo ngumpulin temen tongkrongan, dituduhnya mau nurunin atasan. Kejauhan. Padahal kan sebenarnya kita cuma mau jilat atasan. Bismillah manajer. Pesan saya sih sederhana aja penonton. Tunjang 1 ayam pop 2 ya. Yang dada ya ayam popnya. Beda ya. Iya, bukan itu. Jadi saya pesan, kalau mau ngomong itu harus lihat faktanya, bukan katanya. Katanya. Emang mobil katanya? Katana. Oh itu katana ya. Balik lagi, kasus ini lalu diproses polisi. Proses hukumnya cepat. Sampai akhirnya 15 Desember 2022, Rasnal dan Abdul Muiz disidang sebagai tahanan kota di Pengadilan Tipikor Makassar. Saat itu majelis hakim memutuskan bahwa kedua guru itu nggak bersalah atas tuduhan minta bantuan orang tua buat bantu gaji guru honorer. Dan keduanya langsung dibebaskan dari semua tuntutan. Tapi ternyata perjalanan hukumnya tidak semulus itu, Ferguso. Seakan gak puas sama putusan awal, Jaksa Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim MA kemudian membatalkan putusan pertama dan malah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Rasnal dan Abdul Muiz pada 23 Oktober 2023. Hingga masuk tahun 2025, Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai ASN. Rasnal dipecat per 21 Agustus 2025, sedangkan Abdul Muiz menyusul pada 4 Oktober 2025 lewat SK Gubernur Sulsel. Miris ya? Pertanyaannya, LSM mana yang melaporkan Rasnal dan Abdul Muiz? Dan apa dasar LSM melaporkan kedua guru itu? Jadi belakangan ketahuan kalau yang laporin 2 guru itu adalah Faisal Tanjung, Ketua LSM Bain Ham RI Lutra. Dia bilang laporan polisi yang dia buat tahun 2022 itu murni karena melihat ada pelanggaran di SMAN 1 Luwu Utara. Faisal juga bilang kalau laporan itu muncul setelah dia ketemu sama salah satu murid SMAN 1 Lutra. Murid itu curhat, katanya ada pungutan di sekolahnya. Come on bang. Yang musyawarah wali murid, yang bayar iuran wali murid. Tapi dapat laporannya dari murid. Bumi gonjang ganjing. Laporannya sungguh amazing. Dari informasi itu Faisal langsung nemuin Abdul Muiz buat klarifikasi. Dia sempat tanya langsung soal pungutan yang disampaikan si murid. Saat diminta klarifikasi sama Faisal, Abdul Muiz bilang kalau Rp20.000 itu bukan pungutan tapi sumbangan atau iuran yang sudah disepakati bareng orang tua murid. Bukannya melakukan cross check ke wali murid atau guru honorer yang dibantu, Faisal justru merespon tanggapan Abdul Muiz dengan asumsinya sendiri. Dia bilang kalau secara regulasi nggak boleh ada pungutan di sekolah dalam bentuk apapun. Kalau sumbangan boleh tapi dalam bentuk barang.
Sekarang kalau mau bantu orang telat gajian, terus dikasih barang, emang bisa? Yang ada malah ngerepotin. Harus dijual dulu barangnya, baru dapat duit. Kan yang penting jelas catatan pemberian iuran itu memang buat bantu guru honorer. Atau jangan-jangan situ minta bagian juga. Yo, nggak tahu saya. Kok nanya saya? Pertemuan Abdul Muiz dan Faisal saat itu katanya sempat alot. Bahkan Faisal ngaku ditantang sama Abdul Muiz buat bawa masalah itu ke ranah hukum. Hingga akhirnya Faisal membuat laporan jenis pengaduan di Polres Luwu Utara terkait pungutan di SMA N1 Lutra. Dan soal proses hukum laporannya, Faisal mengaku nggak pernah ikut campur atau mengarahkan, katanya hanya melapor dan benar tidaknya itu kapasitas pengadilan. Faisal juga nyesek lihat banyak persepsi masyarakat yang menyalahkannya dalam kasus ini. Padahal kata dia cuma jalankan tugas dan fungsi sebagai LSM, yaitu advokasi dan perlindungan hak. Ya elah bang, bukannya suzon ya bang. Tapi kan faktanya dua guru itu niatnya baik. Kalau Anda beneran advokasi, datanya harus benar, faktanya benar-benar terkonfirmasi valid. Betul. Jangan gampang percaya laporan yang asal masuk. Ibaratnya nih kalau lagi kasmaran, jangan gampang percaya gombalan. Bilangnya lautan api pun akan kuseberangi demi kamu. Padahal minum teh hangat aja masih ditiup. Ada lagi tuh gombalan. Aku akan menjadi balon yang tinggal 4. Biar kau pegang erat-erat. Karena kalau dipegangnya berat, omongan lo berat. Dasar penonton blasteran. Setengah Indo, setengah setan. Dari lika-liku kisah dua guru di Luwu ada satu hal yang bisa diambil, bahwa niat baik terkadang terganjal aturan yang kaku. Kalau kaku terus nanti disuruh jagain toko jadi manekin. Pada akhirnya keadilan itu nggak cuma soal putusan, tapi juga perasaan. Aturan wajib ditegakkan, tapi jangan lupa mengedepankan kemanusiaan. Dan jika kita mau sekolah lebih hangat dan sistem lebih sehat, maka perlu pikiran yang lebih terbuka dan telinga yang mau mendengar faktanya, bukan katanya. Karena jika aturan diterapkan tanpa empati, tanpa pikiran yang jernih, maka aturan akan jadi beban yang tidak pernah menyembuhkan dan tidak menyentuh nurani setiap insan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya banyak informasi hari ini, apalagi ini hari Jumat ya. TGIF akan hadir bersama co-host saya Otong. Yang nggak tahu saya lagi di mana dia. Pokoknya happy aja dia tiap weekend tuh. Ya. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.